Halo semuanya, perkenalkan saya Ceresya Oktaviani Samosir dengan NIM 122244055, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek, khususnya mengenai kode yang sudah saya kerjakan, mengenai kesalahan yang terjadi, distribusi waktu pengerjaan, serta kendala yang dihadapi selama proses pengerjaan berlangsung. Nah, di sini saya akan menunjukkan ritme yang sudah diberikan. Nah, di sini sudah diberikan petunjuk umum untuk mengerjakan, lalu bagaimana pengumpulan. Nah, di mana di sini ritmenya adalah F01 Park IT. Jadi pada sesinya ini diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan menguji pengetahuan serta keterampilan dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Nah, di sini sudah diberikan case-nya, di mana di sini case-nya adalah untuk menata lokasi parkir kendaraan sivitas akademika menjadi prioritas. Nah, di mana setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil atau car dan sepeda motorcycle. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Nah, sudah diberikan ada 1, 2, 3, ada 4 ketentuan yang sudah diberikan. Nah, di sini ada kode base-nya, di mana di sini untuk pengaplikasiannya itu disuruh untuk menggunakan konsep OO dan ORM berbasis GPA, di mana seluruh datanya itu disimpan pada database per sistem. Nah, jadi di sini bisa menggunakan driver database seperti H2, MySQL, PostgreSQL, dan juga yang lainnya, sesuai dengan pilihan yang akan digunakan nantinya. Nah, terus pada repositorinya itu udah disediakan pom.xml, lalu ada persistent.xml dan juga pbo.f01app. Ini menjadi driver kelas utamanya. Nah, di sini adalah tugas dan juga penilaiannya. Yang pertama itu tuh membuat database design, dimana ini pengumpulannya secara manual. Dan nomor 2 juga seperti itu, entity definition. Nah, yang ketiga ini yaitu register entities, dimana ini adalah fitur penambahan data kendaraan dan area parkir melalui STDIN. Di sini udah dikasih untuk format area, format kendaraan, terus ada untuk test case-nya. Test case 3.1, 3.2, 3.3, terus ada soal yang keempat, assigning vehicle, untuk fitur menempatkan kendaraan ke area parkir. Lalu test case-nya juga udah diberikan, dan terakhir itu ada display all. Nah, jadi display all ini menampilkan data area parkir. Nah, di sini juga udah diberikan test case-nya dan juga contoh interaksinya. Nah, jadi di sini tugas yang pertama untuk membuat rancangan tabel, membuat database design dan entity definition itu kan dikerjakan secara terpisah. Jadi yang saya kerjakan di kelas itu adalah bagian register entities, vehicle, sama juga display. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan, yang dimana di sini memang yang saya kerjakan itu tidak bisa berjalan dikarenakan kodenya error. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai PDM. Nah, jadi PDM itu adalah sebuah gambaran database yang dimana ini tuh akan memuat nama tabel, nama kolom, tipe data, primary key, origin key, dan juga relasi antar tabel. Nah, terus kalau misalnya PDM ini dia itu beda ke RD, karena RD masih konsepnya konseptual. Nah, yang dimana kalau PDM ini dia itu bisa langsung dijalankan di SQL. Nah, jadi untuk PDM ini dia itu menentukan primary key dan juga origin key. Terus untuk entity definition. Nah, jadi entity itu merupakan sebuah entity class di GPA, yang artinya
cara Java untuk berkomunikasi dengan database tanpa menulis SQL manual. Nah, jadi di sini tuh kita membuat kelas di mana kita membuat kelas Java biasa lalu memberikan annotation sebagai instruksi ke GPA. Kelas di sini adalah tabel, file, lalu ada file yang dimana file ini adalah kolom, dan yang terakhir ini adalah merupakan primary key dan juga seterusnya, ada nanti origin key dan lain-lain. Lalu ada mapping PDM untuk Java class. Nah, jadi setiap tabel di PDM itu dijadikan satu kelas. Jadi Java annotation atau entity nanti dapat kita lihat dalam kodenya, itu tuh dijadikan setiap kolom menjadi satu field dengan annotation atau kolom. Nah, yang dimana aturan wajib di GPA itu yang pertama harus ada entity di atas kelas, lalu harus ada ID di salah satu field menandai primary key, dan yang terakhir harus ada konstruktor kosong atau public class name seperti biasanya. Nah, lalu di sini juga kita harus bisa menentukan one to many dengan many to many. Lalu kita harus mengetahui apa itu map by, karena nanti ada digunakan dalam kode yang dimana map by itu adalah kayak misalnya map by sama dengan parking area. Itu artinya di kelas parking area artinya ada relasi yang sudah dikelola oleh field bernama parking area di kelas vehicle. Nah, jadi kita tidak usah membuat kolom yang baru lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode yang udah saya kerjakan, apa yang dapat saya kerjakan, apa yang salah dan mengapa salah. Nah, di sini kita masuk ke dalam area Java. Nah, ini yang udah saya kerjakan. Yang dimana yang pertama sekali ini seharusnya tidak diperbolehkan. Harusnya ini hanya package pbo.f01.model. Nah, karena package itu sebenarnya tidak boleh diawali dengan Java karena Java itu reserve oleh si Java-nya sendiri. Nah, jadi yang benar itu seperti ini, package pbo.f01.model. Nah, terus di sini ada import Java util comparator, Java utility, scanner, stream collector, dan juga Java persistence. Nah, di sini untuk comparator, list, dan juga collectors, di sini saya gunakan meniru seperti pekerjaan dari source lokal, yang dimana ini tuh digunakan untuk sorting dan juga list. Nah, namun setelah saya pilih dan setelah saya cari tahu lebih dalam bahwa scanner itu tidak perlu di sini karena scanner itu scanner itu digunakan untuk membaca input. Nah, jadi ini adalah urusan dari app.java bukan area.java. Nah, jadi dia itu bukan kelas dari si areanya, maka seharusnya si scanner itu tidak apa-apa jika tidak digunakan di dalam area.java ini. Nah, terus kita masuk ke dalam ini yang import Java persistence ini. Nah, jadi di sini juga terdapat penulisan yang typo. Harusnya ini javax.persistence. Nah, akibatnya karena penulisan yang typo, annotation seperti entity, table, dan lain-lain tidak dapat dikenali oleh si compilernya. Nah, terus kita masuk ke bagian entity table name ini, yang dimana di sini untuk konsep penggunaan entity-nya sudah benar, yang dimana artinya di sini kelasnya mempresentasikan tabel di database. Nah, untuk tabel nama area ini tuh menentukan untuk nama tabelnya, namun nama kelas dan tabelnya seharusnya menggunakan nama parking area dan juga parking underscore area seperti yang ada pada soal. Nah, di sini saya belum bisa mendapatkan logik sehingga tidak memasukkan instruksi yang sesuai dengan yang ada pada readme. Nah, terus untuk ini add id kolom. Nah, di sini sintaksnya error. Mengapa error? Karena di sini ada tanda kutip sebelum tanda kurung di nullable. Nah, ini ada tanda kurung di sini. Nah, yang dimana harusnya itu dia itu nullable sama dengan false.
harusnya nullable sama dengan false. Ini ada tanda kutip ini, harusnya ini tidak ada. Nah, jadi karena tanda kutip itu error, maka dia sintaksnya menjadi error. Nah, selain itu nama field dalam kolom itu harusnya name bahasa Inggris seperti yang sesuai pada soal. Ini harusnya name sama dengan name, bukan nama atau dalam bahasa Indonesia dibuat. Nah, terus untuk kolom name capacity ini, nah tipe datanya itu salah. Capacity itu adalah jumlah slot parkir, yang dimana nilai angkanya seperti 10 atau 5. Nah, seharusnya tipe datanya ini adalah integer. Di sini saya kurang memperhatikan untuk tipe datanya memang. Nah, jadi untuk tipe data yang benar itu adalah menggunakan integer. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan string seperti tadi, nantinya tidak dapat membandingkan angka yang dapat mengecek apakah nanti kapasitasnya sudah penuh atau belum. Lalu ini ada untuk membuat kolom allowed underscore type. Nah, di sini terdapat dua kesalahan. Yang pertama, ada tanda kutip pembuka ini ada tanda kutip pembuka namun tidak ada penutupnya, harusnya seperti ini. Lalu di sini tidak ada. Nah, jadi itu adalah kesalahannya, yang dimana setelah kata type ini tadi itu harusnya ada tanda kutip, dan setelah false ini seharusnya tidak ada tanda kutip. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada tanda kutip di awal dan di akhir itu, maka dia akan membungkus semuanya menjadi isi nama si name. Jadi name itu akan terbaca sebagai bagian dari string. Lalu yang kedua kesalahannya adalah penamaan variabel allowed underscore type, yang dimana tadi Java convention itu allowed type atau camel case. Jadi kita salah jika kita menggunakan tanda kutip di sini, karena dia menjadi seperti data yang tidak sesuai seperti apa yang diharapkan pada ritminya. Nah, terus kita masuk ke dalam konsep relasi. Nah, jadi konsep relasi ini kan ada many to many, one to many. Nah, seharusnya di sini itu adalah one to many, bukan many to many, karena kan ini satu untuk ke yang menghubungkan ke yang lain, bukan dari banyak ke banyak, tapi dari satu ke banyak. Nah, terus ini ada join table untuk nama area, di sini juga udah deklarasikan, yang dimana konsep relasinya ini salah karena tadi kita menggunakan many to many, harusnya menggunakan one to many. Nah, jadinya artinya karena menggunakan many to many tadi, satu area bisa punya banyak kendaraan, dan satu kendaraan bisa memiliki banyak area sekaligus. Nah, padahal di dalam soal seharusnya satu kendaraan itu hanya parkir di suatu area, jadi relasi yang benar itu adalah one to many di area. Lalu nantinya kita menggunakan relasi many to many itu ada di model vehicle. Nah, selain itu di sini ada join column. Jadi join column ini penulisannya juga kurang tepat. Harusnya itu yang ini adalah join column. Nah, yang ini tuh tadi ada huruf O-nya, padahal seharusnya tidak. Join columns. Nah, terus ada reference column name, yang ini reference column name sama dengan capacity ini adalah salah, karena itu bukan foreign key. Yang menjadi foreign key itu harusnya nama, name, dan priority key-nya adalah area, bukan capacity.
Terus kita masuk ke dalam public area ini. Nah, di sini untuk logikanya setelah saya cari tahu, memang logikanya benar. Konstruktor berparameter untuk membuat objek si areanya. Tapi karena tipe data yang tadi itu kapasitinya salah, di mana dia itu bukan string tapi dianya integer. Nah, jadi di sini juga harus kita ubah bahwa ini tuh integer untuk capacity. Nah, jadi karena tadi tipe datanya salah, maka parameternya juga akhirnya ikut salah. Terus untuk public void set allowed ini, di sini juga ini juga string kapasitinya juga salah, harusnya integer. Nah, jadi untuk public void set allowed underscore type ini tuh ada dua kesalahan, yang dimana parameter yang diterima itu adalah list courses. Padahal, nah ini yang belum saya ubah, harusnya di sini dalamnya itu adalah allowed type. Nah, jadi dimana course itu kan tidak ada hubungannya dalam sistem parkir. Nah, karena di sini saya juga mengerjakannya berpacu untuk mengikuti beberapa alur logika dari source lokal yang sudah diperbolehkan untuk melihat. Namun saya lupa untuk menggantikan, seharusnya itu menggunakan allowed underscore type sesuai pada soal sekarang, bukan pada soal yang ada pada source lokal saya. Nah, jadi dalam metode allowed underscore type tidak desain dari parameter si coursesnya, jadi metodenya ini tidak dapat melakukan apa-apa, maka dia salah. Terus ini ada public void print detail, yang dimana di sini tuh ada beberapa masalah, yang dimana vehiclesnya itu plural, dia tidak ada kelas yang bernama vehicle. Jadi vehicles get jenis kendaraan itu salah, karena metode reference-nya ini untuk sorted harus menggunakan nama kelas, bukan untuk menggunakan nama variabel. Nah, jadi seharusnya saya itu membuatkan nama kelasnya bukan nama variabelnya dalam sintaks ini. Nah, jadinya untuk get jenis kendaraan dan juga get kapasitas ini bukan nama field yang sesuai dengan pada plate number, owner, type. Nah, jadi seharusnya di situ tuh dia itu adalah get plate number, owner, dan juga untuk type. Itu yang seharusnya ada pada bagian print detailnya ini, sesuai apa yang ada pada readme. Terus kita masuk ke model vehicle-nya. Nah, jadi di vehicle ini kan ada ID, kolom nama, kapasitas. Nah, jadi nama dalam konsepnya ini adalah salah, yang dimana kapasitas itu ada, atau kapasitas parkir adalah atribut milik si area, bukan si vehicle. Nah, jadi di sini yang membuat saya sebenarnya bingung. Ini adalah salah satu kendala saya dalam pengerjaan, karena saya susah melogikakan bahwa yang mana untuk bagian si vehicle dan mana untuk bagian kendaraan, karena keduanya terhubung satu sama lain dan terkadang tertukar. Nah, jadi dalam hal ini primary key si vehicle itu seharusnya plate underscore number atau nomor polisi. Nah, jadi ini terlihat seperti file yang tertukar antara dua kelas seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, terus untuk kolom si jenis kendaraan ini tuh dimana pertama fieldnya ini harusnya type, bukan jenis kendaraan. Lalu yang kedua, unique itu sama dengan true, di sini itu salah. Banyak kendaraan yang bisa memiliki jenis yang sama, car atau motorcycle. Jadi dia itu tidak boleh unique. Nah, jadi seharusnya unique ini ditiadakan. Atau unique sama dengan false bisa. Nah, selain itu vehicle itu harus punya 3 field. Yang pertama plate number, owner, dan juga type. Nah, di sini saya hanya memiliki 2 field saja, dan juga itu nama serta fungsinya salah. Nah, terus kita masuk ke dalam many to many method. Nah ini itu dia juga pendeskripsiannya salah, karena ini merupakan sisi balik dari si many to many yang salah dari area tadi. Harusnya many to one, karena
satu kendaraan hanya parkir di satu area, bukan di list area, melainkan satu objek parking area. Nah, terus ada public vehicle. Nah, yang dimana ini tuh ada terjadi sintaks yang error. Jadi jenis kendaraan itu ada spasi di tengah nama parameter, yang dimana Java tidak mengizinkan spasi di nama variabel, harusnya jenis kendaraan atau satu kata untuk si camel case-nya. Terus kita masuk ke dalam yang get area. Ini juga nama variabelnya itu salah karena dia huruf besar. Karena huruf besar itu tidak terdefinisi. Fieldnya karena bernama area huruf kecil, jadi harusnya di sini tuh return area, hurufnya huruf kecil. Terus untuk kapasitas stringnya juga, untuk kapasitas string ini terdapat bug yang dimana parameter bernama kapasitas string itu di sini terdapat huruf yang kurang, harusnya ini kapasitas string seperti ini. Nah, jadi di dalam body yang diisi itu adalah kapasitas, dimana itu adalah file itu sendiri ke dirinya sendiri. Seharusnya this.kapasitas string, atau lebih tepat lagi nama parameternya yang konsisten saja. Nah, terus kita masuk dalam app Java. Di app Java ini adalah main secara keseluruhan. Jadi bisa kita lihat ini kan ada faktor persistence. Nah, ini tuh nama persistent unitnya itu salah. Harusnya study_plan. Ini kan dalamnya study_plan PO. Nah, di sini juga saya belum mengubah, saya belum menyesuaikan ke readme yang sekarang, dimana ini adalah nama dari proyek study plan, harusnya sesuai dengan yang sudah didefinisikan dalam persistent.xml-nya. Nah, terus kita masuk ke dalam string SQL ini untuk data pada tabelnya. Nah, jadi ini tuh tidak masuk akal karena dia ada add from area. Jadi ini tuh bukan JPKL yang valid, dan dimana sintaksnya salah dan juga tidak ada perintah yang seperti ini, dimana blok ini tidak melakukan apa-apa yang berguna. Jadi saya tidak memerlukan query untuk memulai baca inputnya. Terus ada if command line. Nah, ini bisa kita perhatikan. Nah, if command line equals triple dash. Nah, jadi kondisi berhenti di sini tuh salah karena kita tidak pernah menyebut triple dash sebagai penanda akhir input, yang dimana yang benar adalah membaca sampai input habis, while scanner.has next line. Nah, terus ini ada string temporary capacity, yang dimana ini tuh string capacity ini tidak pernah dideklarasikan di masa dimanapun. Jadi harusnya str temp dalam kurung 2. Jadi capacity ini harusnya nggak ada yang bernilai 2, itu harusnya si string .temp allowed _ type. Nah, terus di sini tuh dia tidak lengkap di switchnya karena ini kan ada case area add. Jadi hanya di case ini tidak ada vehicle add, park, dan display all. Nah, di sini kan emang harusnya ada case untuk si vehicle add, park, dan juga display all. Tapi di sini saya hanya masih membuat untuk si area add-nya. Karena di sini saya mengerjakannya pas udah di 30 menit terakhir, di situ barulah saya merasa logik saya sedikit berjalan, yang dimana seharusnya saya explore sampai ke bawah, yang dimana bahwa saya harus membuat case-nya untuk terlebih dahulu untuk apa yang diminta pada readme-nya. Namun karena waktunya sudah mau habis, jadi tidak sempat untuk menyelesaikannya. Dan saya juga terus-menerus berusaha untuk memperbaiki error yang ada. Nah, jadi terdapat banyak masalah lah, dimana kode ini jauh sekali dalam kata sempurna. Nah, yang dimana di sini untuk pengerjaannya kan yang pertama tidak bisa di-run, lalu terdapat baris, package, import, field capacity, kolom, dan relasi. Lalu untuk tipe data juga yang salah. Nah, di dalam file vehicle-nya juga ada file ID kapasitas yang error, di mana private string kapasitasnya itu sebagai PK, padahal seharusnya PK ini adalah kendaraan yang seharusnya plate _ number untuk yang priority key-nya, bukan kapasitas.
konstruktornya juga ada kesalahan dalam spasi, lalu typo huruf, dan juga tipe data. Di file app Java juga ada nama persistent unit yang salah, lalu JPKL yang tidak valid, terus ada str capacity yang tidak pernah dideklarasikan, lalu ada switch yang tidak lengkap, serta struktur kode yang tidak tertutup dengan baik, karena tadi kan ada kita menggunakan close end gitu. Nah, di sini dimana kendala saya yaitu pertama dalam pemahaman konsep. Jadi saya belum sepenuhnya memahami logik untuk perbedaan relasi one to many to many, dan juga many to one. Nah, jadi di sini saya memilih many to many yang tidak sesuai dengan logika sistem parkir. Lalu saya belum paham cara menentukan di sini di mana FK dan di mana FK ditempatkan, dan juga apa fungsi mapped by dalam relasi GPA. Lalu bingung membedakan field mana yang merupakan atribut identitas area dan mana yang merupakan atribut si vehicle. Nah, yang dimana di sini buktinya fieldnya itu tertukar antara dua kelas. Terus kendala teknisnya tidak terbiasa untuk aturan penulisan annotation GPA, sehingga banyak sehingga banyak sintaks yang salah, tanda kutipnya nyasar, nama kolom masuk ke dalam string dan lain sebagainya. Import yang digunakan juga typo, terus annotationnya tidak dikenali dari awal. Lalu beberapa bagian kode itu masih plug ketiplek dari source lokal, belum sempat saya ubah, jadi tidak relevan untuk pengerjaan readme. Nah, terus kendala waktu yang dimana sebenarnya waktu yang diberikan sudah banyak, namun memang logik saya juga yang kurang berjalan, yang dimana untuk tugas 4 vehicle add park validasi itu tidak sempat saya kerjakan. Nah, terus waktunya itu banyak sekali terpakai untuk mencoba memperbaiki error di tugas kedua, yaitu entity class. Namun tetap juga tidak berhasil menyelesaikan sebelum waktunya habis. Nah, jadi dampak secara keseluruhan itu kode yang dikumpulkan itu dalam kondisi tidak dapat dikompile atau compile error pada semua file Java. Bahkan jika errornya nanti diperbaiki, program tidak akan berjalan karena persistent unitnya itu salah dan query JPKL-nya tidak valid. Nah, terus output yang diminta di soal itu kan ada format display all. Nah, ini tuh tidak akan dihasilkan. Nah, jadi sebagai penutupnya, setelah mempresentasikan hasil yang sudah saya kerjakan, saya menyadari bahwa kode yang sudah saya kumpulkan ini adalah jauh dari kata sempurna dan tidak memenuhi ekspektasi untuk soal UAS ini. Kesalahan ini terjadi bukan karena saya tidak mau mengerjakan, namun karena saya masih kurang dalam pemahaman konsep GPA, terutama relasi antar entity, cara kerja annotation, dan juga alur membaca input. Nah, jadi ini tuh belum cukup saat untuk mengerjakan saat ujian ini berlangsung. Dengan pengalaman ini, saya menyadari bahwa saya masih perlu banyak latihan implementasi GPA secara langsung, bukan hanya untuk memahami teori, namun juga implementasi dan juga evaluasi dalam apa yang sudah saya kerjakan pada hari kemarin. Nah, di sini saya juga siap untuk memperbaiki dan juga melanjutkan mengenai pemahaman tugas GPA dan juga annotation lainnya ke depannya. Nah, demikian untuk penjelasan saya mengenai kode yang sudah saya kerjakan. Semoga dapat dimengerti dan juga Bapak dapat memakluminya. Sekian dan terima kasih.